Oke, balik lagi di channel dia. Bukan. Tadi kemarin kita bahas MBG. Iya tak? Oh bukan, Bukan. bukan. Yang MBG itu kita waktu di situ Bondo, waktu makan. Terus kita malam mingguannya kita bahas Budak korporat, Budak korporat. dan abdi negara. versus abdi negara. Ya. Sekarang mau bahas apa? Apa yang isu-isu terkini? Di MBG barusan. MBG lo sampai mana? Sampai Deddy Kobuzer minta maaf. Berarti sekarang yang bahas yang keracunan. Iya, 8.400 siswa lebih sampai cucunya siapa? Mahfud Mahfud MD. MD. Dia sampai speak up juga masalah racun. Keracunan. Nah, sekarang kita bahas tentang apakah MBG ini masih efektif untuk dilakukan, pemirsa? Ya masih. Obat. Oke, makasih Mas. Jadi ke Sama makan soto gitu. Suka. Biasanya orang-orang kasih tisu. Dilap tisu dulu gitu biar higienis. Oke, aku makan soto di depan. Kamu soto babat. soto bat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih, pakai password dulu apa enggak? Kayak food vlogger lainnya. Enggak lah ya, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nah, kasih coba. Ntar ya, pending dulu bahasnya. Kita madang dulu. Jadi sebenarnya apa relevan apa enggak MBG? Masih efektif dilaksanakan apa enggak dengan kasus-kasus yang udah terjadi belakangan ini, dan korbannya banyak nggak sih? Ya banyak korbannya, ya banyak yang 8.400. Anggaplah itu yang kehitung, yang nggak kehitung bisa aja 9.000 10.000 tuh. Jadi ya menurutku efektif ya masih, tapi harus dibenahi. Kayak menteri keuangan kita yo, Pak Purbaya yo bilangnya kan dari berapa miliar, berapa triliun kan yang digelontorkan dana untuk MBG kan, yang terserah masih sepertiganya kayak gak salah. Ya harusnya itu. Dan yang lucu ini menunya Kan Iya. dikritik ahli gizi. iya kan, yang bu Chinese itu ya. Kalau lupa namanya. Kan disampaikan di hadapan DPR. Ya gimana ya, walaupun kenyataannya uangnya itu nggak terserap berapa ya? Sepertiganya kayaknya. Iya, tapi di lapangan itu kan dibatasi. Kayak mau beli makanan yang sehat pun sesuai dengan budget kan. Kayak Sesuai dengan budget, dan ada 5 poin nggak salah kemarin ya, berapa poin gitu lah aku lupa. Pokok jangan ada apa pembahasannya, jangan sampai ada ultra processed food, tapi tetap aja pakai
burger, susu, sosis. susu masih bisa ya, nggak ultra processed food. Iya sih. Karena ada, kita sebut merek Ultra Milk yang biasanya aku beli yang putih itu kan susu segarnya kan 90% lebih kan. Jadi masih boleh, tapi beberapa komposisinya aja lah sebenarnya. Kemarin itu kan kita pas omong-omongan sama Meli ya. Meli itu pelaku di dapur ya, aktor MBG ya berarti. Aktor MBG. Kita kan Sebagai cuma dia lulusan ahli gizi juga. iya, linear lah ya, nggak mempermasalahkan itu. Juga ngomong masalah kemauan dari anaknya. Siswanya itu pernah request katanya minta dibikinin itu menu burger apa ya? Iya, menu burger. Jadi request. Burger kalau buat anak-anak kota masih relevan ya. Iya. Kan iyo, maksudnya kota besar iyo, meskipun makan burger bisa kenyang adalah kan gitu. Bayangnya nggak sanggup. Iya loh ya, belum kejadian. Terus masalah apa ya? Itu sih yang pas ahli gizi itu Dan iya, bilangin tuh kalau bisa memberdayakan makanan lokal kayak di mana tuh kayak Kalimantan itu terkenal dengan apa kapurungnya baik pokoknya yang makanan khasnya dia. iya kayak di kalau Jawa Tengah makan tiwul. Ya beras lah ya, kan Jawa kan masih Ya nggak sulit bisa, beras. bisa jadi. Terus bayangin situ Bondo kayak makan nasi karak gitu ya. Tapi kan nasi karak kan bagus juga, biasanya nasi Iya. putih dicampur dengan kelapa gitu ya. Terus sedikit garam lah. Enak kok nasi karak Jember. Iya. Jember apa ya? Nasi jagung lah ya. Sama nih. Iya, nasi jagung lah karena kan pendalungan banyak-banyaknya ya. Kalau nasi anak-anak buu muda. itu nasi bahasa Indonesia apa ya? Eh, Anunya jagung. Kalau di bahasa Indonesia kan sih kayaknya dedak. Dedak halus lah ya, dedak halus. Dan Kayaknya di Bondowoso tuh banyak kan Bondowoso gitu. ada. Nasi bubuk itu ya lumayan sih, sama kayak nasi ini sebenarnya karak. Tapi nasi karak itu kan apa ya? Karaknya itu kan sebenarnya kelapa kan. Kalau bubuk itu lebih ke jagung. Ampasnya jagung. Karena kalau direkam di sini belum tentu kamu upload kan. Ya kamu cek aja di YouTube. Iya kan? Oh sekarang udah di YouTube ya. Biasanya di reels IG. Nggak tahu dia kalau gue upload YouTube. Tapi yang paling pingin tak bahas itu sebenarnya yang Bu Chinese ini, Bu Tan ini. Nggak tahu, lupa Alice Tan atau Iya. lupa namanya. Nah, ya dia tuh bahas tentang ultra processed food sama masalah pekerja yang linear. Dengan jurusannya. Dengan jurusannya dan ya seharusnya berpengalaman gitu. Ya aku setuju aja dengan konsep itu, tapi kan terlalu memberatkan maksudnya gitu. Dan orang-orang yang kerja sebagai ahli gizi dan ikut MBG, kita lihat aja Meli lah ya, yang sebagai fresh graduate
yang kerja sebagai apa ahli nutrisi di bukan juga tahu ya apa Iya benar. ahli Ahli nutrisi gizinya. ahli gizinya di MBG juga. Kurang sih emang kan dia kan nggak punya pengalaman dia Iya. punya ilmu dia punya sarjana dia mungkin literatur bisa tapi sebagai pengalaman kurang makanya yo setuju gak setuju dengan ibu ini ya karena kita harus ingat kan ada 19 juta lapangan kerja yang harus dibuka dan buat Programnya ya. duit iya kan maksudnya ya mungkin itu salah satu yang bisa membuat program cawapres berjalan gitu ya. Iya sih benar sangat membuka lapangan kerja. Tapi ya begitulah ya. Perlu memang ada namanya program baru harus banyak-banyak dievaluasi jalannya. Dan mesti ya itu sih yang dikhawatirkan tuh satu korupsinya. Yo kita sendiri ya itu ya emang ya harusnya kan program-program pemerintah tuh harusnya diisi dengan orang-orang profesional lah ya Jadi tidak mempertanyakan legalitasnya. Maksudnya kan apa ya? Kamu kok bisa menentukan jenis makanan ini ya? Saya kan ahli gizi kan ya gitu. saya punya pengalaman gitu Ya. pengalaman dan sertifikat tapi aku termasuk orang yang ingin berterima kasih sih sama program ini karena temanku banyak yang terserap gitu loh. Banyak yang tiba-tiba temanku update status dengan ada lambang Garuda ya kan terus kayak model-model abdi negara gitu dan apa ya dan dia kayak update status berangkat pagi pulang pagi gitu. Jadi akhirnya dia kerja gitu maksudnya. Saya juga ikut turut suka gitu. Ya pastinya ya. Ya Pak. Ya Pak. Harapan semua orang punya pekerjaan. Dan seperti itu percakapan sedikit tentang MBG ini sama istri makan soto ayam Lamongan di Probolinggo. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Hai, jangan lupa subscribe.